Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita berkumpul kembali di ibadah pagi Menara Doa Segala Bangsa. Tidak terasa Bapak Ibu sudah 8 bulan kita lalui bersama Tuhan di tahun 2021. Dan tidak ada satupun alasan untuk kita tidak memuji Tuhan pada pagi hari ini. Saat ini kita akan masuk lebih dalam Bapak Ibu untuk menerima taburan firman dari Ibu Evangelis Rumondang Hadasah. Kepada hamba Tuhan, saya persilahkan. Shalom. Shalom, Ibu. Shalom di semuanya. Saya senang sekali mengikuti penyembahan pagi hari ini. Saya menikmatinya, saya menikmati hadirat. Saya merasakan ada atmosfer yang berbeda. Dan saya sangat bersyukur karena tadi diawali dengan peniupan shofar. Saya percaya ketika shofar itu dibunyikan akan menjadi sesuatu yang berbeda di alam roh, yaitu membuka tingkap langit dan membuat intervensi surga itu terkoneksi dengan kita. Amin. Jadi pada saat ini saya cuma mau membagikan sharing sedikit dari apa yang Tuhan sedang berbicara dengan saya, yaitu bahwa hari-hari ini banyak orang yang sedang ketakutan. Istilahnya seperti kata orang-orang di luar sana bahwa kematian itu seakan-akan udah di depan mata dan semua orang takut untuk mati, padahal kan kalau dipikir-pikir mati itu adalah keuntungan. Tapi kenapa semua orang tuh takut, begitu takutnya karena situasi pandemi hari ini? Saya sampai berpikir, saya bilang, Tuhan, kenapa mereka takut? Bukankah mati itu adalah sebuah keuntungan? Karena waktu mati kita bertemu dengan Bapa, saya bilang gitu. Tapi banyak orang tidak mau. Saya bilang gitu terus. Tapi persoalannya kan bukan di situ. Bukan persoalan mati atau tidak mati. Karena pada end up-nya memang semua orang kan pasti mati ya. Nggak ada yang nggak mati. Tapi persoalannya kalau hari ini kita masih ada hidup, berarti Tuhan sedang mengizinkan kita untuk menyaksikan segala sesuatunya. Menyaksikan apa yang dinubuatkan oleh para nabi. Menyaksikan apa yang dikatakan, berbahagialah kamu yang hidup pada waktu segala sesuatu itu digenapi. Nah, kapan waktu itu? Yang dimaksud waktu itu adalah kamu yang hidup di zaman akhir atau di akhir zaman. Jadi kalau kita bicara hari ini adalah zaman akhir dan posisinya itu udah di akhir zaman. Jadi di zaman itu nubuatan berkata, berbahagialah kamu yang hidup pada waktu itu karena kamu akan menyaksikan semua, melihat kita masih bisa menikmati kebaikan Tuhan. Bersyukur masih menikmati Tuhan. Waktunya kita akan malah ke situasi yang susahnya setengah mati. Ini saya kan tidak percaya apa yang sedang didoakan oleh seorang. Jangan ada ini, jangan ada itu, jangan ada ini. Bukan tidak percaya bahwa itu adalah sebuah doa yang baik. Saya percaya, tetapi alangkah baiknya kalau hari-hari ini kita memperhatikan bahwa semua itu harus terjadi. Semua kesusahan, segala sesuatunya, kesesakan di dalam sebuah kota, di dalam sebuah negara, atau apapun itu bentuknya, itu harus terjadi. Karena kalau itu tidak terjadi, maka kita tidak di zaman akhir. Tidak di akhir zaman. Nah, sebagai pendoa, ini kan saya berbicara dengan menara doa ya. Sebagai pendoa, kita harus tahu betul akan kondisi itu. Artinya, kita meminta sekarang adalah sesuatu yang bisa menguatkan kita melewati situasi yang ada. Kita meminta sesuatu yang bisa membuat kita kuat dan keluar lebih daripada pemenang, menjadi pemenang. Dan pemenang di sini adalah iman. Iman yang dibutuhkan hari ini. Ya, banyak orang yang sudah mulai imannya tercederai. Ya, banyak orang yang sudah mulai lemah imannya. Karena tidak melihat lagi, benar nggak sih Tuhan ada? Kok saya nggak ditolong? Kok saya ini segala macam? Nah, hal-hal seperti itu. Hal-hal seperti itu yang hari ini sedang ada. Jadi yang kita butuhkan sekarang adalah kekuatan untuk melewati. Kita boleh berdoa untuk mengusir setan, tapi harus kita ingat, setan itu masih ada di bumi. Kita boleh mengusir segala sesuatu, tapi ingat,
bukan itu tujuan dari semuanya. Tujuan dari semuanya kalau kita berdoa adalah minta penyertaan Tuhan. Minta penyertaan Tuhan untuk mengatakan, untuk menarik garis batas supaya hal-hal yang tidak baik itu tidak menyentuh bagian kita sampai waktu kita menyelesaikan destiny kita. Seperti itu. Ya. Jadi ini cuman karena saya berbicara dengan menara doa, saya ingin supaya kita belajar lebih lagi. Tapi bukan itu yang saya mau sampaikan sebenarnya pagi hari ini. Saya cuma mau sampaikan adalah saya lagi tertarik dengan Wahyu 22 ayat 14. Ya, boleh dibaca itu Wahyu 22 ayat 14. Lupa nih ayatnya di mana. Wahyu 22 ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Saudara, ayat ini adalah ayat yang sangat menggugah hati saya. Artinya, ketika orang pada takut akan sebuah kematian, jangan pikir saya tidak takut. Saya beberapa waktu yang lalu pernah mengalami rasa takut, tidak siap untuk mati. Ketika teman saya, sahabat saya sedang meninggal, saya ketakutan. Saya bilang, aduh Tuhan, ternyata kematian itu dekat banget ya. Lalu saya berpikir, setelah selesai saya menenangkan jiwa saya berpikir, sebenarnya target kehidupan ini apa ya? Bukankah pada akhirnya kita akan mati? Lalu target hidup itu apa? Target hidup kita adalah pada waktu aku selesai kehidupan di bumi ini, saya ingin punya kehidupan yang kekal. Saya ingin masuk ke Yerusalem yang baru. Itu 2 target. Itu adalah target hidup orang percaya. Masuk menikmati pohon kehidupan, yaitu hidup yang kekal. Lalu kedua adalah masuk ke kota, ke pintu melewati pintu gerbang kota dan kota Yerusalem yang baru itu. Nah, ini 2 target. Nah, persoalannya hari ini, apa syarat untuk masuk ke sana? Dan syarat itu yang harus dikerjakan di bumi, bukan nanti. Kalau udah mati kita nggak bisa bikin apa-apa toh. Nah, berarti untuk masuk ke 2 target itu, kita harus mengerjakannya di bumi. Nah, sekarang apa syarat di Wahyu katakan? Katanya basuh jubah. Basuh jubah. Saya berpikir habis waktu itu. Maksudnya apa ya Tuhan basuh jubah? Apakah saya harus melepas jubah saya? Ternyata Tuhan ajarkan saya. Ketika saya bilang apa ya, jubah itu berbicara apa? Ternyata jubah itu berbicara kemuliaan. Kemuliaan tubuh. Jadi dia mau bilang basuh jubah. Basuh kemuliaan tubuhmu. Basuh jubahmu. Nah, di dalam Wahyu dikatakan di dalam Wahyu 7 dikatakan orang banyak itu telah membasuh jubahnya. Mereka menggunakan jubah putih, membasuh jubahnya di dalam darah anak domba. Berarti apa itu? Lalu saya bilang ini, iya ya, apa ya Tuhan? Saya udah percaya. Firman-Mu berkata, asal kamu percaya saja, kamu selamat. Ternyata begitu baca di Wahyu, ternyata untuk sampai masuk ke dalam dan mendapati kehidupan yang kekal itu tidak cukup hanya bicara percaya. Ada jubah yang harus dibasuh. Saya sudah percaya membasuh jubah dengan darah anak domba. Artinya saya memeteraikan hidup saya. Saya memeteraikan hidup saya di dalam nama anak domba itu, Yeshua. Saya sudah membasuhnya. Tetapi dia katakan syaratnya basuh jubahmu. Lalu hari ini jubah itu bicara kemuliaan, yaitu kemuliaan tubuh. Nah, ketika kita berbicara kemuliaan tubuh, apa saja itu? Ternyata satu, saya mencatat, Roh mengajarkan saya berkata, kemuliaan tubuh itu adalah perbuatan. Kita harus membasuh perbuatan kita. Perbuatan tangan, perbuatan kaki, perbuatan mulut kita, perbuatan telinga kita, perbuatan pikiran kita. Kita harus membasuh setiap hari.
Kalau bahasa lainnya mungkin bahasa ini ditahirkan. Setiap hari kita harus mentahirkan perbuatan tangan kita. Setiap hari kita harus mentahirkan perbuatan kaki kita. Dan jangan bilang seperti anak saya bilang, Mam, nanti jadi kebiasaan, jadi habit. Kalau udah habit, nggak ada lagi maknanya. Dia bilang, saya bilang tidak. Jangan selalu berpikir seperti itu. Berpikirlah ketika kamu melakukannya terus-menerus. Setiap malam sebelum kamu tidur, kamu membasuh, mentahirkan, mengatakan aku mentahirkan perbuatanku hari ini, lalu mentahirkan langkah kakiku. Setiap hari kamu lakukan itu, makin lama kamu akan terus mengingat. Dan kamu tidak akan mengulangi hal-hal yang salah itu. Itu yang saya katakan, mari berpikir bahwa kalau kita mengulang-mengulang itu, jangan berpikir menjadi rutinitas dan tidak memiliki makna. Enggak. Tetapi itu akan membuat kita teringat dan ingat. Sehingga kita tidak akan melakukan lagi hal yang sama. Nah, coba bicara satu, perbuatan. Kedua, dia juga bicara karakter. Kita harus membasuh ya karakter kita hari-hari ini. Betapa penting kita hari ini memperhatikan karakter kita. Kita cenderung cuma lihat karakter orang lain. Si A begini, si B segini. Tapi pernah nggak kita menilai diri kita? Saudara, Bapak mau hari-hari ini anak-anak Tuhan memperhatikan karakternya. Sudahkah karakter kita seperti teladan yang dibuat oleh Yeshua? Ini yang dia mau. Karena dari karakter kita lah orang membaca bahwa Tuhan itu ada di dalam kita. Dari karakter kita lah orang bisa melihat bahwa kita itu dikuasai oleh Roh Tuhan. Dan yang ketiga, saya mau katakan paradigma. Kemuliaan tubuh itu adalah juga paradigma. Pola berpikir, cara pandang. Saudara, hari-hari ini, di hari-hari terakhir ini, kita harus mau merendahkan hati untuk mau mengizinkan Roh Kudus mengubah paradigma kita, cara berpikir kita selaras dengan cara berpikirnya Dia. Kita harus selesaikan dengan diri kita bahwa apa yang kita pikirkan selama ini itu belum tentu udah yang paling benar. Tetapi apa yang kalau kita selaraskan dengan firman itu sudah benar. Ya. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan mau datang kalau semua orang bertobat. Tuhan mau datang kalau semua orang menyerukan namanya. Sekali lagi saya mau katakan, mari kita mengubah paradigma kita, cara berpikir kita ikut apa yang tertulis. Kalau memang Tuhan datang, barometernya adalah pertobatan seluruh dunia, artinya dari orang baik menjadi dari orang jahat menjadi orang baik, maka kita akan menunggu sangat lama sekali. Dan Tuhan tidak akan pernah datang kalau begitu. Kenapa? Karena tidak mungkin seluruh dunia akan bertobat, tidak ada lagi kejahatan. Tidak mungkin. Itu bukan pola pikir anak-anak Tuhan yang Tuhan inginkan di akhir zaman. Bukan itu. Pola pikir yang Dia inginkan hari ini adalah seperti di dalam Kisah Rasul dikatakan, untuk sementara waktu aku harus tinggal di surga sampai segala sesuatunya dipulihkan. Nah, pemulihan yang Tuhan inginkan betul pemulihan, tetapi konsep berpikir pemulihannya jangan berpikir seperti yang lama, yang kita berpikir bahwa semua orang bertobat. Kenapa nanti kita kebentur dengan ayat yang lain bahwa dikatakan di dalam Timotius bahwa semakin hari seorang semakin jahat, semakin cintakan dirinya sendiri. Ada banyak poin di Timotius dikatakan seperti itu. Dan hari ini kita akui itu. Jadi apa sih sebenarnya paradigma, apa pola pikir apa yang hari ini yang harus kita baharui? Pola pikir, jubah pikiran kita ini yang mana yang mesti kita basuh? Yang kita harus ganti menjadi bersih adalah pola pikir yang cara Dia. Ternyata Dia menginginkan bukan soal semua bertobat, tetapi Dia inginkan adalah Injil kerajaan itu sampai ke ujung-ujung bumi. Keselamatan semua orang sudah tahu, tapi Injil kerajaan belum semua orang tahu. Bahkan gereja pun
Belum semua tahu apa itu Injil Kerajaan. Gereja cuma tahu Injil keselamatan. Gereja tahu Injil Kerajaan karena tertulis, tetapi tidak mengerti maksudnya. Injil Kerajaan itu bicara adalah berita kabar baik tentang sistem-sistemnya Tuhan, aturan-aturannya Tuhan, perintahnya Tuhan. Seperti itu. Jadi mari, hanya dibutuhkan satu ketika dia mengatakan basuh jubahmu. Dalam hal paradigma adalah kerendahan hati. Rendah hatilah hari ini untuk Roh Kudus mau membentuk, Roh Kudus mau mengajari. Karena itu sudah janjinya. Di hari-hari terakhir, Roh Kudus semakin membukakan dan menyingkapkan rahasianya. Kepada mereka yang haus dan lapar, dia akan puaskan. Sekarang persoalannya, benarkah kita sungguh-sungguh haus dan lapar? Atau cuma di mulut kita ngomong haus dan lapar? Saudara, kalau kau benar-benar haus dan lapar, saya percaya janji Tuhan bahwa Dia akan memuaskan orang yang haus dan lapar. Jubah. Basuh jubah. Yang keempat diajarkan saya adalah wibawa. Jubah bicara kemuliaan tubuh, yaitu wibawa. Wibawa manusia, ego manusia. Ya, hari ini kita harus mau membasuh ego kita. Manusia ini punya free will. Itu adalah anugerah. Tuhan memang kasih kita free will. Dan Dia sangat bersyukur memberi free will itu kepada kita. Kenapa? Karena disitulah membuat Dia bisa menguji kita. Di mana Tuhan mau menguji kita? Di posisi free will. Adakah kamu bisa menyerahkan free will itu? Karena kita tahu hari ini Tuhan juga punya free will, kehendak Tuhan. Kita manusia punya free will, kehendak manusia. Elohim memberikan free will itu kepada kita. Tujuannya adalah disitulah posisinya untuk Dia melihat dan menguji kita manusia. Adakah kita setia kepada Dia? Adakah kita menghormati Dia? Menyerahkan free will, menyelaraskan free will dengan free will-nya Elohim. Itulah yang diinginkannya hari-hari ini. Saya mengucap syukur kepada Tuhan kalau waktu Alkitab mencatat tentang Paulus yang berkata, aku ini adalah tawanan roh. Saya bilang, wow, itu kalimat bahasa yang luar biasa ketika saya berjumpa dengan perkataan itu. Saya bilang, Tuhan, aku adalah tawanan roh. Bagaimana bisa Paulus mengatakan itu? Apa maksudnya? Lalu roh mengajarkan kepada saya dengan buah pikir saya, bahwa ketika seorang mengatakan aku adalah tawanan roh, dia tidak punya kehendak bebas lagi. Di sepenuhnya hidupnya adalah kehendaknya Bapa. Saya mengucap syukur. Ketika saya diberitahu itu, saya bilang terima kasih. Kalau begitu, aku mau mengambil satu perkataan di dalam Yohanes 4 ayat 34 atau 43 itu berkata, makananku adalah melakukan kehendak yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itulah tawanan roh. Dan ketika kita menjadi seorang tawanan roh, kita nggak memusingkan lagi dengan hal-hal yang duniawi. Tidak memusingkan hal-hal yang duniawi. Ya, kita memang perlu sejahtera, tetapi tidak usah terlalu berambisi untuk hal-hal yang sampai merugikan, artinya berbuat dosa, merugikan iman kita. Kita melakukan hal-hal yang salah. Ya, menjadi tawanan roh membuat kita lebih bisa mengucap syukur. Ya, kita tidak berpikir lagi untuk mengejar hal-hal yang duniawi yang berlebihan. Bersyukur dengan apa yang ada. Saudara, 4 hal ini, itulah yang dimaksud dengan jubah. Tuhan katakan, kamu akan melewati gerbang itu dan memasuki kota itu, kota kudus itu, kalau jubahmu kau basuh. Lalu
dia bilang kan ada kalimat dan kamu akan makan, kamu akan menikmati kamu akan mendapati hak-hakmu dari pohon kehidupan. Kamu akan mendapati hak-hakmu dari pohon kehidupan. Jika atau syaratnya adalah kamu membasuh jubahmu. Apa itu pohon kehidupan? Semua kita tahu pohon kehidupan adalah pengetahuan akan hal yang baik dan yang jahat. Tapi apa buahnya? Apa buahnya dari pohon kehidupan itu? Itu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Buah dari pohon kehidupan yang bisa kita nikmati, yang kita dapati sebagai hak kita adalah kehidupan yang kekal. Jadi hari ini, kalau kita menikmati kehidupan kita yang tinggal yang hidup di zaman akhir, di akhir zaman ini, mari target kita dua itu. Mendapat hak hidup yang kekal dan melintasi kota, melintasi gerbang dan masuk ke kota yang kudus, yaitu Yerusalem baru. Saudara, saya mau kita semua mulai merendahkan hati kita, mulai memperhatikan apa yang ada pada kita. Tidak usah pusing dengan kekacauan hari ini. Bukankah firman sudah berkata, ya, jangan kamu gentar dengan perang di sana sini, dengan sakit penyakit di sana sini. Jangan gentar, karena itu adalah sebuah permulaan. Sebuah permulaan, kata Tuhan. Berarti sebentar lagi ada yang lebih parah lagi? Saya tidak berani bilang, karena firman berkata, janganlah kamu mengatakan menginginkan hari Tuhan itu datang. Tetapi pasti datang, pasti. Kalau begitu, mari kita siapkan diri kita. Kita siapkan gereja Tuhan. Kita siapkan orang-orang yang kita kasihi. Dengan membasuh jubah. Hari demi hari. Kita basuh terus jubah kita. Maka Tuhan akan memberikan perlindungannya. Saya percaya saudara, hari-hari ini adalah waktunya untuk kita berdiam diri. Memperiksa diri kita. Lalu sudahkah kita membuat hidup kita itu selaras dengan apa yang Dia mau? Sudahkah kita mengikuti apa yang Dia perintahkan? Saya cuma mau bilang satu, penekanan di sini adalah di dalam 1 Kisah Rasul 3 kalau tidak salah, yang berkata pemulihan. Aku akan segera datang kalau pemulihan segala sesuatunya. Sebenarnya yang Bapak inginkan dipulihkan adalah bukan persoalan semua orang, tapi persoalan gerejanya. Dia ingin gerejanya dipulihkan, kembali kepada agendanya Dia, kembali kepada rancangan semulanya Dia, yaitu kembali kepada firman-Nya. Bapak ingin memulihkan firman-Nya yang hari ini ada di tengah-tengah gerejanya. Izinkan saya mengatakan ada 10 firman yang Dia instankan dari segitu banyak firman, yaitu 10 perintah. Kalau kita memperhatikannya, orang selalu berpikir 10 perintah itu dibaginya jadi 5 dan 5. Saya tidak melihat itu seperti itu. Saya melihatnya 4 dan 6. 6 itu adalah bagian yang tadi saya katakan jubah. Jubah, basuh jubahmu itu di bagian ke-6. 6 bagian itu. Tetapi yang menjadi syarat ketika Tuhan mau datang, ya, itu adalah yang akan dipulihkan adalah 4. 4 ini. Kalau 6 jubah, bicara jubah kita adalah kepentingan kita untuk mendapati 2 tadi. Hidup kekal. Lalu kedua lagi adalah bisa masuk ke kota yang kudus, Yerusalem baru. Kita sebagai orang percaya sudah membasuh jubah kita lebih dulu di dalam namanya, yaitu meterainya. Sudah menggunakan meterai Yeshua.
Jubah yang lainnya adalah perbuatan, karakter, paradigma, dan wibawa kita itu kita basuh setiap hari. Tetapi ini bukan merupakan syarat bahwa Tuhan mau datang. Bukan itu syaratnya. Ternyata syarat yang dia bilang, kalau pemulihan segala sesuatunya sudah ada, baru aku yang diam di surga itu akan turun datang. Jadi kedatangan Tuhan itu bukan karena adanya virus hari ini. Bukan itu penentunya. Bukan perang, bukan segala macam penentu bahwa Tuhan akan datang. Bukan. Penentunya adalah 4. Ini paradigma, pola pikir yang harus kita ganti hari ini. Apa yang 4 itu? 1, dunia harus tahu yang namanya Elohim itu adalah Elohimnya Israel. Yang namanya pencipta langit dan bumi itu adalah Tuhan yang pernah membawa sebuah bangsa keluar dari Mesir. Itu adalah Tuhannya Israel, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak. Akulah Elohim. Nomor 1 adalah pengakuan. Yang kedua apa ya? Mungkin saudara tahu. Panji. Ya. Yang kedua itu bicara Panji. Kita harus mengenal Panji. Jangan ada ilah lain, jangan ada patung. Apa sih maksudnya patung? Patung di sini itu maksudnya Panji, tanda kehadiran. Dan hari ini kita harus memulihkan tanda kehadiran yang kita buat hari ini di hadapan Dia. Bukan tanda kehadiran yang dari Dia. Saudara, ini berita baru untuk dunia di akhir zaman. Di zaman akhir. Betapa Tuhan bilang di dalam Yesaya 11 ayat 10. Di mana ada Panji, di situ ada kemuliaan. Artinya, kalau segala sesuatunya akan terjadi, maka mata Tuhan hanya tertuju kepada tempat di mana ada Panji. Dan Panjinya ini yang mana? Persoalannya gereja hari ini sudah pegang Panjinya belum? Sudahkah Panji yang kita pegang adalah Panji seperti yang diperintahkan Dia? Nah, Yesaya 11. Panji kita adalah Yeshua. Yeshua adalah 7 roh. Roh yang kudus. Roh Elohim. Ya, 7 roh. 7 api yang seperti dilihat oleh Yohanes di kitab Wahyu. Di hadapan takhta ada 7 api. Itulah roh Elohim. Itulah Panji. Jadi hari ini mengakui bahwa Elohim itu adalah Yahweh. Elohim yang Abraham, Ishak, dan Israel. Lalu kedua, Panji. Yang ketiga, menyerukan namanya. Banyak orang hari ini takut menyerukan namanya. Hanya karena kalimatnya, orang Israel aja nggak berani, kenapa kita harus menyebut namanya. Saya bilang, itu biarlah bagian mereka. Tapi bagian gereja, serukanlah namanya. Apakah gereja kok pernah dibawa ke Babel seperti orang Israel? Kan tidak. Orang Israel punya alasan untuk tidak menyebut namanya sekarang. Tapi gereja tidak punya alasan untuk tidak menyebut namanya. Harus sebut namanya, serukan namanya. Keempat adalah menguduskan hari Sabat. Sabat harus kembali kepada perintah yang dikatakan Dia. Waktu yang Dia tetapkan. Hari ini banyak kita bilang Sabat, boleh kan Bu diganti hari apa aja? Oh boleh. Semua orang boleh bilang hari ini Sabat. Kenapa? Sabat itu artinya kan perhentian. Jadi semua orang boleh nggak mengatakan hari Senin hari Sabatku? Boleh nggak? Boleh. Siapa yang larang? Tidak ada yang larang. Karena itu sebuah komitmen. Tetapi komitmen yang dibuat oleh Tuhan, hari Sabat adalah hari yang ke-7. Hari yang ke-7. Itu adalah waktu yang Dia tetapkan, yang Dia izinkan sama kita adalah, itulah waktu di mana kalau kamu mau berjumpa dengan aku, maka aku bersedia untuk dijumpai. Itu peraturan, itu ketetapan. Bahkan itu merupakan ketetapan selama-lamanya. Dan Sabat lagi. Ada yang lain, yaitu 7 hari raya. Dia yang menginginkan 7 hari raya itu.
Saudara, 4 ini yang ingin Tuhan pulihkan dari kita. Gerejanya, dia cuma bilang, kalau ini sudah dipulihkan, ya, dan dia tidak menunggu untuk sampai seluruh dunia. Nah, Injil kerajaan harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Injil kerajaan, inilah Injil kerajaan. Diberitakan sampai ke ujung bumi. Tapi, jangan berpikir bahwa tunggu sampai semua dunia melakukannya, baru dia datang. Tidak. Dia punya satu statement, genap. Sampai bilangannya genap, maka dia akan datang. Genap di sini ukurannya bukan ukuran kita. Kalau Tuhan bilang genap cuma 7 orang juga jadi. Kalau dia bilang mesti 1000 orang juga jadi. Suka-suka dia. Suka-suka dia. Jadi kalau kita tidak bisa mengukur genapnya Tuhan, mari kita bersiap-siap. Mari kita prepare untuk hal itu. Karena kita tidak tahu kapan jumlah bilangan genapnya Tuhan itu sudah genap. Kita nggak tahu. Tetapi saudara, hari ini saya berterima kasih kalian mengundang saya. Karena hari ini saya memberitahukan tentang Injil Kerajaan itu. Itulah Injil Kerajaan yang harus kita kerjakan, kita beritakan hari ini. Pemulihan inilah yang Tuhan inginkan hari-hari ini. Setelah itu kita memperhatikan diri kita, ya, jubah kita. Karena jubah yang dibasuh itu adalah jaminan untuk kita bisa masuk mendapati kehidupan yang kekal dan bisa masuk Yerusalem yang baru. Saudara, semua ini bukan saya yang mengatakannya, tapi ini semua perkataan firman. Jadi, mari saudara, betapa Tuhan hari-hari ini sedang mencari anak-anaknya yang punya kerendahan hati untuk diisi, untuk dipenuhi dengan pengetahuannya. Sebab dia yang sudah bernubuat sendiri, dia katakan kepada para nabi, dia bilang, kalau tidak salah saya lupa ayatnya di mana, dikatakan, aku akan membangkitkan di tengah-tengah kamu Musa. Aku akan membangkitkan di tengah-tengah kamu Musa. Waktu saya ketemu bacaan itu saya berpikir, orang mati mau dibangkitin lagi? Masa iya sih Tuhan? Ini kita nih agama apa ya? Kok orang udah mati katanya mau dibangkitin lagi? Kalau Yeshua bangkit ya wajar, dia Tuhan. Tapi Musa kan manusia. Apa maksudnya Tuhan? Engkau akan membangkitkan kembali Musa. Engkau juga akan kembali membangkitkan itu di tengah-tengah kami. Karena firman-Mu iya dan amin dari awal sampai akhir. Tidak stop di tengah jalan. Berarti kalau kau bilang, kau akan bangkitkan Musa di tengah-tengah umat-Mu. Hari ini, dulu kau berbicara dengan Israel. Hari ini kami bangsa-bangsa ada menjadi Israel. Ya, orang asing yang menggabungkan diri dengan umat-Mu Israel. Berarti hari ini kami juga adalah umat-Mu. Saya bilang gitu kepada Tuhan. Kalau begitu, Engkau akan membangkitkan di tengah-tengah kami, umat-Mu, bangsa-bangsa ini, bangsa asing yang menggabungkan diri ini. Kau akan bangkitkan kembali Musa. Saudara, ternyata Musa, apa sih keistimewaan Musa? Apa yang ada pada Musa? Musa adalah pribadi yang Tuhan pilih untuk membawa Injil Kerajaan. Sistemnya yang membawa sistemnya Tuhan ke bumi. Tuhan memanggil Musa, memakai Musa untuk menjadi pribadi perpanjangan lidahnya. Saudara, hari ini kita ada di akhir zaman. Di akhir zaman, di sebuah zaman. Saya sangat percaya nubuatan itu. Bahwa Elohim akan membangkitkan Musa lagi di tengah-tengah gerejanya. Di tengah bangsa-bangsa. Orang-orang yang akan menyampaikan Injil Kerajaan. Saudara, saya berdoa supaya kita yang hari ini ada di dalam menara doa ini
biarlah kita mendapat perkenanan. Kiranya Bapa Yahweh itu mengizinkan kitalah yang dipakainya, kitalah yang dimunculkannya, menjadi alatnya itu untuk menyatakan Injil Kerajaan kepada banyak orang. Dan jangan khawatir, kalau kamu ditolak di gereja, saya ngalamin soalnya, ditolak di gereja, jangan pusing, gak usah gelisah, gak usah marah-marah, gak usah mengecam gereja, gak usah, santai saja. Tetap saja kamu beritakan. Tetap saja beritakan juga kepada orang-orang lain. Sejujurnya, saya menginjil itu kadang-kadang saya suka naik Grab, saudara. Ya, kalau lagi naik Grab, tiba-tiba saya ngobrol panjang dan lebar, lalu bicara tentang Tuhan. Supir Grabnya bilang, ibu ini agama apa? Kok tidak Yesus, tetapi seperti Yesus yang dibicarakan? Tapi ibu tidak menyebut Allah, dia bilang tuh. Terus saya bilang, oh saya kembali ke akar Ibrani, kembali kepada kebenaran firman. Saya bilang, saya segala macam. Lalu dia bilang, oh oke, ibu saya orang Muslim. Tapi sekarang saya tahu, Allah itu bagian kami. Ternyata Yahweh itu bagiannya orang Israel dan bagian ibu. Dia bilang, kalau begini jelas. Dia bilang gitu, terima kasih ya ibu, sekarang saya tahu. Terus dia bilang lagi, oh saya tahu sekarang bahwa Yeshua itu adalah meterai untuk menyelamatkan kami untuk bisa masuk. Meterainya cuma meterai yang diperlukan buat kami yang Muslim, asal kami tahu aja ya Bu. Iya kan, saudara dengar baik. Saya tidak membaptis dia. Saya juga bahkan tidak berdoa untuk dia pada waktu itu. Saya cuma memberitahukan, berbicara. Tapi statement dia menyatakan bahwa dia baru tahu dan dia sudah tahu sekarang. Saya mau bilang sama saudara, itu alam roh nggak main-main. Nggak main-main. Kalau berita ini terus disampaikan ke semua orang, mungkin hari itu mereka nggak bilang, yes aku mau percaya, aku mau ikut ibu, aku mau percaya, aku mau ikut ibu. Mari ibu baptis saya. Mungkin tidak. Apalagi untuk dia bilang aku mau pindah agama. Enggak. Tidak. Tetapi apa yang mereka dengar, apa yang mereka dengar itu sudah sampai ke pikiran mereka. Sudah ada di dalam pikiran mereka dan itu menjadi memori. Dengar baik. Firman berkata apa? Sebelum Tuhan datang akan ada harinya Tuhan. Sebelum hari Tuhan datang lagi dulu. Yaitu Yoel 2. Yang berkata, Rohku akan melawat semua orang. Bukan gereja. Dia akan melawat semua makhluk. Bukan cuma gereja. Bukan juga cuma orang Yahudi. Tetapi semua orang. Rohnya akan melawat semua orang. Nah, ketika dia melawat semua orang. Dengar. Apa yang ada di memori mereka itulah benih. Yang akan ketika lawatan menjamah mereka. Itulah yang akan terjadi. Sesuatu ledakan yang luar biasa. Ya. Seperti yang Yeshua katakan, yang terdahulu akan menjadi terkemudian, yang kemudian akan menjadi terdahulu. Ini saudara. Ini yang harus kita beritakan sekarang. Ini yang harus kita beritakan. Berdoa supaya Tuhan munculkan Musa-Musa. Berdoa supaya Tuhan mengurapi orang-orang yang luar biasa, hamba-hamba Tuhan yang ada di atas mimbar. Berdoa supaya pengetahuan dan pengurapan Musa itu turun. Karena kita sudah ada di penghujung zaman. Sebentar lagi akan terjadi hujan lawatan yang besar. Dan siapa yang akan terlawati, yang akan dilawat? Mereka yang punya berita Injil Kerajaan. Saudara, inilah pesan saya untuk kita semua. Ya, saya senang menara doa. Saya juga punya menara doa di Bekasi. Sebentar lagi selesai. Saya juga punya menara doa di Sumatera sana, yaitu Bukit Gibeon. Saya juga punya menara doa di Jakarta. Saya selalu bilang, mari berdoa. Semua yang dijanjikan oleh Tuhan
yang dinubuatkan oleh Bapa, yang harus terjadi di akhir-akhir zaman ini. Minta itu digenapi. Minta itu digenapi. Saudara, saya rindu supaya kita memiliki satu pemahaman ya, yang lebih lagi tentang Tuhan yang kita sembah. Saya rindu untuk semua kita memiliki pemahaman tentang Tuhan yang kita sembah itu. Tentang apa yang Dia mau, agendanya, apa kerinduan Dia. Apa sih sebenarnya? Mari. Apa sebenarnya apa sih kemauan Tuhan atas kita? Untuk apa kita hidup hari ini sebenarnya? Apa maksud Tuhan? Apa tujuannya? Apa yang Dia inginkan dari kita? Mari renungkan itu. Renungkan itu. Yeshua pergi berjalan dari kota ke kota, memberitakan Injil Kerajaan. Kita yang sudah menerima keselamatan itu di dalam darahnya sebagai meterai, mari beritakan Injil Kerajaan itu. Karena inilah yang diinginkan Dia. Shalom. Saudara, ini kesaksian menarik ya. Adik dari siapa namanya? Adik dari Moren. Beliau ini kan seorang letkol angkatan udara. Ya. Yang sakit apa Moren waktu itu Moren? Adik ada sakit di tubuhnya, saya lupa itu, tangan atau apa gitu. Kemudian Moren kirim rekaman saya pimpin berjamaah kudus dan mengolesi darah di tubuhnya, di bagian tubuh yang sakit. Dan dia bersaksi, begitu diolesi langsung sembuh. Dan lewat Moren bilang, tolong sampaikan pesan terima kasih ke Pak Hebu. Jadi saudara, ada kedahsyatan di dalam kuasa darah Yesus ya. Saudara, baik, dalam kesempatan ini saya ingin mengambil waktu sejenak sebelum nanti saudara bisa sharing ya apa yang saudara dapat dari Tuhan pagi ini. Saya akan bagikan sedikit apa yang jadi visi misi kita saudara ya di Menara Doa Segala Bangsa. Saudara, saya harap bagi Bapak Ibu saudara yang mungkin baru pertama kali bergabung, saudara harus tahu apa yang jadi visi misi kita di Menara Doa Segala Bangsa. Kita di dalam Menara Doa Segala Bangsa, kita bergerak dalam satu yang namanya movement-nya Tuhan, kegerakannya Tuhan. Dan kita merupakan bagian daripada kerajaan Kristus. Ya, kegerakan kerajaan Kristus melalui Menara Doa Segala Bangsa itu yang pertama adalah kita mengerjakan yang namanya kegerakan pemulihan. Nah, tadi dalam firman yang sudah disampaikan itu banyak bicara soal pemulihan juga. Karena dikatakan memang Kristus akan datang setelah terjadi pemulihan segala sesuatu. Dan kita ambil bagian dalam kegerakan ini, yaitu kegerakan pemulihan. Kedua saudara, kegerakan para tentara doa Kristus. Ya, kita bergerak dalam kegerakan doa. Karena apa saudara? Dari tahun 2005, khususnya 2007, saya diminta Tuhan untuk merekrut umat Tuhan untuk menjadi tentara pasukan. Jadi saudara, Menara Doa Segala Bangsa ini jubahnya jubah militer saudara ya. Makanya pada waktu pelantikan para wisudawan dari Sekolah Doa Apostolik Profetik, saya kaget di alam roh itu pejabat-pejabat militer daripada para malaikat perang Tuhan, ya panglima-panglima malaikat itu mereka hadir saudara ya. Karena kita di Menara Doa Segala Bangsa ini kita bergerak dalam kemiliteran kerajaan Tuhan ya, sebagai pasukan tentara Tuhan. Mungkin ada menara doa lain tapi jubahnya jubah pakaian sipil. Kita jubah militer karena kita kerjanya berperang ya dan menjaga kota dan bangsa. Ketiga adalah kegerakan The Big Fire Revival. Nah, istilah The Big Fire Revival ini adalah istilah yang diberikan oleh Bapa di surga pada waktu dia bawa roh saya ke surga. Dan dia katakan dia akan melawat Indonesia dan akan terjadi namanya The Big Fire Revival, api besar kebal rohani. Dan kita percaya hari-hari ke depan ini akan terjadi ya. Kemudian keempat adalah kegerakan reformasi apostolik profetik. Nah, ini sebenarnya sistem pemerintahan kerajaan Allah saudara ya. Makanya dalam pemulihan yang kita kerjakan ya, salah satunya adalah pemulihan sistem pemerintahan kerajaan Allah supaya kembali ke dalam gereja Tuhan.
Kemudian sudah yang kelima adalah kegerakan transfer of wealth dan kingdom business. Nah, saudara, di Menara Doa Segala Bangsa kita punya yang namanya, sudah lama Tuhan bicara ke saya tentang satu departemen. Jadi kita punya departemen kerasulan, kenabian, penginjilan, pengembalaan, pengajar. Tetapi kita juga punya departemen yang namanya Departemen Dunia Usaha Baru. Di mana apa saudara, kita akan dirikan perusahaan-perusahaan, ya. Tentu bukan saya yang mengerjakan, karena saya ini adalah seorang hamba Tuhan full time, imam full, ya. Nah, kita hanya sebagai penasihat saja. Nah, nanti ada tim bisnis, ya. Tim bisnis, ya. Tim yang dari Financial Miracle itu akan dibentuk, saudara. Dan saya melihat Tuhan mulai gerakkan untuk segera dibentuk tim ini. Makanya saya sudah bilang ke Pak Joshua, segera bentuk tim bisnis. Karena tim bisnis ini, saudara, yang akan menangani, membangun perusahaan-perusahaan Tuhan yang kita akan bangun, kingdom bisnisnya. Dan saudara, memang Tuhan sudah mau kita siapkan wadah, karena akan terjadi yang namanya transfer of wealth, ya, pemindahan kekayaan. Nanti saudara, Pak John, ya, beliau seorang yang background keuangan. Nanti beliau akan menjadi penasehat, ya, suami daripada Ibu Pendeta Joanna Riri. Ya, Ibu Riri sudah ngomong saya, Pak John akan bantu untuk menilai kelayakan satu perusahaan. Karena ada banyak orang tawari saya bisnis, saya katakan saya akan lihat, dan nanti akan ada tim bisnis dari Menara Doa Segala Bangsa, ya, dibantu Pak John sebagai penasihat, yang akan menilai satu bisnis, ya, kelayakannya dan prospeknya. Bukan saya nanti akan putusan, tapi tim ini, ya. Kemudian saudara, yang keenam adalah kegerakan rumah perbendaharaan Tuhan atau Lumbung Yusuf. Saudara, ini sedang kita kerjakan, di mana kita membagi berkat-berkat Tuhan, keuangan, ya, setiap bulan kepada hamba-hamba Tuhan. Secara khusus kita fokus kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di kota-kota, bukan yang di desa, saudara, ya. Kalau desa, saudara masih bisa tanam ubi, masih bisa pelihara ikan. Tapi kalau di kota tidak mungkin saudara tanam ubi di aspal, ya, di beton. Ya. Nah, itu saudara, ya. Kemudian saudara, yang ketujuh, kegerakan untuk kita mengalami yang namanya fullness of Holy Spirit, fullness of Christ, and fullness of God. Tadi disinggung tentang tawanan roh, saudara, ya. Nah, saya pernah mengalami ini, jadi saya ngerti persis apa yang dimaksud dengan tawanan roh, saudara, ya. Sebagaimana Rasul Paulus berkata, aku ini tawanan roh, ya, ya, seperti itu. Nah, ini sebenarnya tingkat level rohani yang paling tinggi dalam kita mengikut Tuhan. Bukan masalah dewasa dalam Tuhan, tetapi tingkat rohani yang paling tinggi dalam kita mengikut Yesus, itu adalah kita mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Kristus, kepenuhan Allah. Dan saya sudah mengikut Tuhan Yesus, saudara, 46 tahun, ya. 6 tahun dan 36 tahun saya di ladang Tuhan. Jadi saya betul-betul merasakan satu perjalanan spiritual yang luar biasa bersama Tuhan. Bagaimana Tuhan membawa level rohani kita itu naik dan naik dan naik. Ya. Nah, ini saudara, ya. Dan saya percaya saudara, kita sudah memulai yang namanya program Komsel di Menara Doa Segala Bangsa. Saya lihat puji Tuhan ada banyak yang mendaftar. Dan nanti kita punya program-program yang namanya Komsel, itu adalah kelompok, ya, tumbuh bersama Kristus, tumbuh bagi Kristus, tumbuh memuliakan Kristus, kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Kristus, kepenuhan Allah. Itu targetnya Komsel di sana. Ya, sampai saudara mengalami yang namanya fullness of Holy Spirit, fullness of Christ, and fullness of God. Kemudian yang terakhir, ya, karena kita tujuan akhir kita bukan di bumi tapi di surga, yaitu kegerakan diri mempersiapkan menyambut Maranatha, ya. Kita berharap kita punya cita-cita di sini, kita akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, itu cita-cita kita. Baru kita saudara kepingin tentu bersama dengan Tuhan selamanya di Yerusalem baru, di surga, ya. Jadi ini yang jadi visi misi kita, saudara. Dan saudara, kita akan dengar, saudara, bagaimana statement hamba-hamba Tuhan lain mengenai keberadaan kita, apa konfirmasi Tuhan
daripada hamba Tuhan lain mengenai menara doa segala bangsa. Kita akan lihat cuplikan video berikut daripada Apostle Daniel Raj ya, mengenai statementnya dia tentang menara doa segala bangsa. Segala bangsa. Aku berdoa untuk menara doa segala bangsa. Lord, this is the menara doa is like a lighthouse for the world. Tuhan, ini seperti mercusuar untuk dunia. From this lighthouse, there's many people are guidance, divert their focus and keep on walk. Tuhan seperti mercusuar, ini yang akan memberikan tuntunan, dia akan mengalihkan kepada fokusmu. There's not only the menara doa is become like a signboard, but the menara doa bring the healing, restoration, changes in their life. Bukan hanya menara doa seperti cuma ada papan nama saja. Boleh. Menara doa yang sungguh membawa kesembuhan, membawa perubahan, membalikan keadaan dalam hidup orang-orang. The people who gather together in menara doa, they will see the new strength, they will feel the anointing, they will feel the healing and restoration, they will receive the blessing in the name of Jesus. Orang-orang yang berkumpul berdoa di menara doa, mereka akan merasakan pengurapan, mereka merasakan mujizat, mereka merasakan pengurapan mereka sehingga berdampak Tuhan. So I pray for the leader for menara doa. Aku berdoa untuk pemimpin yang ada di menara doa. I pray for the special anointing upon them, Aku berdoa untuk pengurapan khusus bagi mereka. special wisdom and knowledge upon them. Hikmat pengetahuan yang istimewa. Lord, they can understand the season. They can understand that what to do according to the season. So I pray the special anointing upon them. Mereka bisa mengerti musim masa waktu. Mereka tahu apa yang harus dilakukan di musim masa waktu. Aku berdoa untuk pengurapan khusus istimewa buat mereka. Because they can flow in the same anointing that what you given to them. Karena mereka bisa bergerak mengalir dalam pengurapan yang sama yang kau berikan kepada mereka. That they can flow in the same vision and mission. Mereka bisa mengalir dalam visi dan misi yang sama. So I pray authority and power take control in the name of Jesus. Aku berdoa kuasa dan otoritasmu mengendalikan In mereka. the name of the Father, Di dalam nama Amen. Bapa, in the name of the Son, dalam nama and Putra, the Holy Spirit. dan Roh Kudus. I pray and I release the blessing upon them. Aku berdoa dan aku lepaskan berkat-berkat-Mu. You take control. Engkau ambil alih. Bless them and guide them. Berkati mereka, tuntun bimbing mereka. In Jesus' name I pray. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Amen. 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 Hallelujah. Kemudian kita akan dengar satu lagi, saudara. Ada banyak. Ya, kita akan dengar satu lagi. Now, Desi, can I know who is the leader of this ministry? Pastor Hebron. Yes, Well- I am. Yes, Pastor Hebron. Okay, let me see. Okay, Pastor Tony. I am. Yes, I'm seeing Pastor Ezekiel. Yes, Now, Hebron. I'm seeing a new mantle Saya melihat mantel yang baru. of Amen. intercession, Ezekiel of Hebron. praise, Amen. of miracles. Untuk mujizat. Amen. The Lord said He's releasing it upon you for this nation, Indonesia. Tuhan berkata Tuhan melepaskan itu buat engkau untuk Indonesia ini. Amen. God said, I will begin to grant you favor in this nation. Tuhan berkata aku akan memberikan engkau favor, perkenanan untuk bangsa ini. And your Amen. ministry will become accepted. I see some opposition. I see some fights before. Pelayananmu akan diterima. Selama ini ada beberapa oposisi, tetapi Tuhan berkata pelayanan diterima oleh orang-orang. Am I right? Am I right? Apakah saya benar, Pak? Betul. Yeah, there have been right. some opposition, and they are still opposing you till now. But Dan listen, ada begitu banyak oposisi dan mereka bahkan saat ini masih That's tetap terus opposition. menentang melawan Bapak. the Lord said He's going to answer them. Tapi dengarkan, Tuhan berkata, Tuhan sendiri yang akan menjawab mereka. Within this pandemic, Amen. Di masa pandemi ini, they will see your ministry increasing and increasing and increasing. Amen. Miracles, signs, financial breakthrough. God bringing Amen. men and women Amen. under you.
Mereka akan melihat di masa pandemi ini pelayanan meningkat, bertambah dan terobosan keuangan, terobosan Amen. mujizat, pria Amen. dan wanita datang lebih banyak. I see Hallelujah. come. Amen. I'm hearing come. Saya mendengar Yes, kata datang, Amen. Come. Sight, come. Amen. datang. I'm seeing you building a camp. Oh, saya melihat Bapak membangun seperti camp. Prayer camp, like a prayer camp. Ya, Like, camp doa. Amen. Lord, let him receive it now. Give him that Tuhan land. biar dia terima sekarang. Yes, Actually, it's I an receive, Lord island. Jesus. That camp is in an island. That camp Camp is itu ada di satu an pulau. island. Ada di satu pulau. People have to go by boats to that camp. Orang-orang harus pergi dengan kapal atau perahu untuk tiba di pulau itu. And the Lord is saying it's going to be a camp where people will come for a revival. They will receive the visitation of the Holy Spirit and go back to their station. Dan Tuhan berkata itu akan menjadi tempat di mana Tuhan akan lawat, akan terjadi muncul mujizat, lawatan Tuhan akan banyak terjadi di situ. The Lord Amen. said from tonight, Mulai malam hari ini as a new mantle of Amen. authority, ada mantel baru, jubah otoritas yang baru. God has put on your hands. Tuhan sudah taruh di tanganmu. God Amen. says, use it. Pakailah. Amen. Use it. Tuhan Use berkata pakailah. Okay, too. Do not be afraid of the mountain. Speak Jangan the pernah word, takut dengan gunung. Perkatakan. and God will confirm his word Tuhan akan meneguhkan firman-Nya in the Amen. name of Jesus. di dalam nama Yesus. There's a favor God is giving you in the government. I see a Ada favor. perkenanan Tuhan yang Tuhan berikan dengan pemerintah. I see Amen. mayors, I see bupati, Saya melihat wali kota, bupati. and I see them giving you properties for ministry. They're giving you Saya properties melihat for ministry. mereka memberikan properti untuk pelayanan. Amen. Receive now. Receive I now. receive, Terima Lord sekarang. Jesus. Terima sekarang. I receive. Receive Amen. now. Receive Terima. now. Terima sekarang. I receive, Father. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Pastor, you are blessed. You are Pak blessed. Pendeta, engkau diberkati. You are blessed. You Engkau are- diberkati. Hallelujah. Amen. Do you take people to Israel? Bapak bawa tim ke Israel juga, Pak? Belum. Belum, not yet. I see in the realm of the spirit, I see about 50 people you are taking to Israel. Saya melihat di Amen. alam roh ada Haleluya. 50 Amen. orang untuk Bapak bawa ke Israel. Amin. Iya. Haleluya. Amin. Amen. Ya, After tulis akan pandemic, terjadi. God is going to create a trip to visit the Holy Land. Tuhan akan Amen. ciptakan perjalanan untuk mengunjungi Tanah Kudus. And Amen. these people will testify to you. Some of them have gone to Israel before with other people, but the people will testify to you that we have never seen this kind of experience before. Dan mereka akan bersaksi. Orang-orang ini ada yang sudah pernah pergi ke Israel sebelumnya. Tapi dengan perjalanan kali ini mereka bersaksi, wow, kami baru mengalami pengalaman perjalanan seperti ini. Yes. Amen. Haleluya. Yes. They will see Christ literally. They will see literal Christ. Mereka akan Amen. melihat Kristus secara literal. Sungguh-sungguh nyata. Thank you, Lord, for this trip that you have Terima started. kasih Tuhan untuk trip ini. Thank you for Amen. this trip you have started. Terima kasih untuk yang sudah engkau mulai Tuhan. And it's going to expand Amen. your ministry. Dan akan melebar, akan berkembang Tuhan. Expand your ministry. Akan berlebar dalam pelayanan. Now I see you have a vision for United States. Yes. Yes. Saya melihat Bapak punya visi juga untuk Amerika. Yes. China, Amerika, China Ya, dan Amerika. Jepang, Jepang. and Yeah, but I'm China, here. America, Japan, and the United Kingdom. Yes. What I hear in the spirit now. Baik Bapak Ibu, saya berikan kesempatan dulu ruang penyataan Tuhan bagi Bapak Ibu yang tadi mendapatkan penyataan Tuhan pada saat ujian penyembahan, boleh disampaikan untuk dibagikan menjadi penguatan bagi kita semuanya. Dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu, Shalom Bapak Pendeta Hezkiel Hebron, Ibu Deborah Lenda, Bapak Benyamin, dan saudara yang terkasih yang tidak dapat saya sebutkan persatu. Dari tadi saya itu air mata saya menangis ke intinya. Dan ada suara Tuhan, kamu harus menyampaikan.
Dari tadi saya tunggu-tunggu waktu ini untuk menyampaikan. Saya gabung di grup Menara Doa Segala Bangsa ini beberapa minggu, kurang lebih 1 bulan. Itu pun saya dikasih link oleh teman saya dari grup doa lainnya. Waktu itu hati saya kosong. Saya minta teman saya, hari-hari saya mau saya isi lebih dekat dengan Tuhan. Akhirnya saya dibagikan beberapa link. Tapi suara Tuhan kasih suara pada saya, coba kamu ikut link ini. Saya mengikuti Menara Doa ini, terus hanya ada beberapa link lainnya. Tapi hati saya kok mantepnya di sini, kayak gitu. Akhirnya saya mengikuti pagi, terus sore. Kalau pagi memang saya tidak bisa full karena saya mempunyai balita. Kalau dia sudah bangun, saya tidak bisa full. Jadi kamera sering saya matikan. Saya harus menyiapkan sarapan untuk suami dan anak-anak yang untuk daring. Waktu tadi itu hati saya tuh nangis. Saya sepertinya kecil di hadapan Tuhan. Tuhan itu luar biasa untuk penyertaan keluarga saya. Beberapa hari yang lalu, 3 minggu yang lalu, saya diizinkan sakit satu keluarga. Saya sudah ke dokter, saya sudah minum obat, tapi tidak mempan untuk sakit saya. Semua demam, semua batuk. Saya takut, ini COVID. Tapi ada suara Tuhan, bukan, ini bukan COVID. Akhirnya suami saya sembuh, anak saya yang namanya kebetulan sama dengan Bapak Hebron, Yeskiel, 2 hari itu demam sampai 40, puji Tuhan sembuh. Amin, amin. Terakhir saya, Pak, saya 5 hari demam sampai 40, saya takut. Akhirnya saya ke adik saya yang perawat, saya minta di swab, apakah saya COVID? Puji Tuhan tidak. Amin, akhirnya amin. saya menghubungi Ibu Priscilla. Waktu itu saya minta didoakan. Saya juga menghubungi Bapak Benyamin untuk didoakan. Waktu itu Bu Priscilla dengan Bu Francisca Atlohi dan Bapak Nathanaeli. Kebetulan saya kenal waktu masih ikut grup doa lainnya. Kami didoakan. Puji Tuhan, Pak. Beberapa jam kemudian demam saya turun. Saya nangis, ya Tuhan, ini obat, ternyata ini obat. Ternyata obat yang saya minum beberapa hari itu tidak mempan, ini obat. Gitu. Saya semakin yakin Tuhan itu sayang sama keluarga saya. Sayang sama keluarga saya. Dan sekarang amin. Saya minta dukungan untuk keluarga saya semakin dipulihkan. Khususnya untuk suami saya kebetulan saya gereja di daerah, Pak. Saya di daerah Malang, Jatim. Kami bergereja di GKJW, gereja Jawa. Jadi kami masih memegang adat istiadat. Tapi mulai saya masih sekolah, saya sering ikut ibadah di gereja-gereja lainnya. Jadi saya terbiasa dengan doa-doa dengan bahasa roh, tapi saat ini saya masih belum ada bisa bahasa roh. Saya mohon dukungan, saya mohon supportnya agar saya lebih dekat, Pak. Karena di sini tidak bisa ibadah secara langsung karena COVID meningkat di daerah Malang, Pak. Saya berterima kasih beberapa minggu ini. Suami saya itu biasanya komplain kalau saya ikut ibadah. Kamu itu doa aja, apa sih manfaatnya? Doa itu jangan setiap hari, doa itu jangan setiap waktu, kata suami saya. Tapi beberapa minggu ini, kayaknya mulutnya itu dibungkam sama Tuhan. Kayaknya suami saya itu mengizinkan saya untuk ikut, mengizinkan saya untuk lebih dekat. Yang saya rindukan, Pak, keluarga saya dipulihkan, suami saya ikut di rumah. Amin. Pasti, Bu. Yang saya rindukan, Pak. Kemarin saya sakit itu saya nangis sama Tuhan. Tuhan, saya kok dikasih sakit. Sedangkan saya itu di keluarga itu biasanya merawat anak, merawat suami. Kalau saya sakit gimana? Saya gitu. Sedangkan suami saya belum dipulihkan. Anak-anak masih butuh saya untuk lebih dekat dengan Tuhan. Tapi suara Tuhan, kamu penopang keluarga, kamu jangan takut.
Kamu jangan takut. Saya mohon Pak, saya mohon Bapak Ibu. Saya minta keluarga saya dipulihkan. Saya Amin, minta amin. kami semua keluarga. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Tuhan luar biasa, Tuhan luar biasa. Untuk pemulihan keluarga saya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. 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 Semangat ya Bu. Di sini ada keluarga Menara Doa Segala Bangsa yang menopang Ibu. Amin. Amin. Baik, untuk selanjutnya. Ya, Ibu. Priscilla, Ibu Desi itu yang chat pribadi sama saya. Ayo Bu Nova ikut. Saya tuh seperti tidak sendiri Bu. Saya tuh banyak orang. Betul Bu, betul. Saya tidak sendiri, saya kuat Bu. Setiap hari di sini kan banyak orang meninggal. Kadang saya drop, tapi saya yakin dan percaya rumah saya, keluarga saya ditutup bungkus dengan Roh Kudus, dengan Tuhan. Amin. Terima kasih Bu, terima kasih. Semoga apa yang saya katakan pagi ini bisa menguatkan ibu-ibu yang lainnya, bisa menguatkan saudara-saudara yang lainnya. Terima kasih Bapak Yeskiel Hebron, Bapak Benyamin, Ibu Deborah, dan semua yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu. Tuhan memberkati, tetap semangat menjadi tentara Tuhan. Terima kasih. Ya, shalom. Tadi waktu penyembahan yang Pak Frans penyembahan, saya tuh dapat lagu. Saya sudah sempat tadi ketik di chat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, kemuliaan bagi Yesus. Dan Tuhan yang memerintah di atas segalanya, Raja atas segala raja, itu yang saya dapat. Dan kemudian mama saya dapat penglihatan, tapi penglihatannya itu baru dikasih tahu pada saat sudah selesai penyembahan. Jadi mama saya itu melihat pada saat penyembahan itu banyak malaikat. Jadi dari atas itu datang banyak malaikatnya lagi terbang ke sana kemari. Terus ada satu sosok, nggak tahu itu malaikat, nggak tahu. Tapi intinya mama saya bilang tuh bajunya panjang, putih, bersinar gitu ya. Terus tangannya tuh seperti ngasih sesuatu di kepala masing-masing gitu loh. Jadi kayak gitu. Amin. Gitu. Oh, ini mama. Jadi saya mewakili mama saya ya. Jadi ini sudah dua hari dari kemarin pagi. Haleluya. Ya, terima kasih Tuhan memberkati semuanya. Amin. Terima kasih. Shalom. Tadi pada waktu pujian penyembahan, saya melihat itu Tuhan itu kayak menaruh mahkota gitu ya di atas kepala. Terus saya melihat tangan Tuhan tuh yang besar sekali kan, dia kayak memegang tangan kita. Terus itu ada Tuhan tuh ngomong gini, jangan takut. Tuhan cuma pesan gitu, jangan takut. Terus saya dapat firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itu yang saya dapat firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Semua peneguhan demi peneguhan ya. Tadi waktu present worship saya melihat Tuhan Yesus lagi iniin domba. Jadi kita dombanya. Dari situ saya dapat Mazmur 23, Tuhanku adalah gembala yang baik. Jadi karena kita kan domba nggak ngerti apa-apa, tapi Tuhan Yesus melindungi kita, yang menjaga kita. Terus berikutnya image-nya adalah ada Bapa yang di surga. Jadi tiba-tiba tuh posisinya kita itu bersama Bapa dan anak. Kita ini anak. Nah, kadang anak nggak mengerti kan, kenapa sih Papa ngelarang gini. Nah, tapi kan semua untuk kebaikan kita. Nah, Bapa yang kerjain semuanya, Bapa Tuhan kita yang ngerjain semuanya untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita. Nah, tinggal kita nurut aja. Kayak Pak Frans tadi ada sempat ngomong, Tuhan yang beresin semua. Itu impresi saya yang tadi saya dapat. Itu saja, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ya, maaf tadi wifi saya pagi ini putus nyambung terus. Saya juga sebenarnya siapin cadangan internet dari HP sampai sudah gonta-ganti nomor, tapi sinyalnya nggak ada, saudara ya. Nah, saudara, saya ingin menyampaikan sedikit apa yang
tadi terputus. Saudara, saya sebenarnya secara pribadi tidak pernah berdoa untuk ke Israel. Saya juga tidak pernah berdoa untuk memimpin rombongan ke Israel. Karena saya adalah orang yang tidak punya ambisi macam-macam. Saya cuma mengerjakan mandat yang Tuhan kasih. Si misi Tuhan kasih apa, ya itu saya kerjain. Ya, karena saya terus terang aja sudah mati untuk diri sendiri. Saya nggak lagi mikir mau jadi kaya raya, mau terkenal, ya, mau apa-apa enggak. Ya, saya cuma hidup ini untuk mengerjakan destiny Tuhan dalam hidup saya yang terbaik itu. Jadi saudara, kalau ada penyataan Tuhan untuk kita rombongan berangkat ke Israel, saya tahu ini bonus dari Tuhan. Nah, karena itu saudara, silakan bagi Bapak Ibu Saudara yang akan ikut bersama kami tur ke Israel, sebagaimana penyataan Tuhan yang disampaikan oleh Pembanya Pastor Tony Cima, karena kita harus meresponi. Jadi silakan saudara bisa mendaftarkan diri. Nah, yang boleh mendaftarkan diri siapa adalah mereka yang selama ini aktif di Menara Doa Segala Bangsa. Mungkin saudara bertanya, terus Pak Ebron gimana? Itu kan jumlahnya cuma 50 orang. Bagaimana kalau lebih? Yang jelas bagi saudara yang berdaftar, saudara berdoa ke Tuhan, ya, supaya Tuhan memasukkan nama saudara dalam kloter yang ikut tuh. Jelas saudara harus berdoa untuk itu. Kedua, saudara berdoa supaya Tuhan kirim duitnya. Ya, saya hitung-hitung kalau 50 orang itu sekitar mungkin 1 M. 100 orang tinggal dikali 2. Tapi bagi Tuhan itu uang kecil, saudara ya. 1 M, 2 M itu uang kecil. Ya, jadi berdoa supaya saudara masuk dalam kloter rombongan yang dipilih Tuhan, karena yang pilih kan nanti bukan saya, Tuhan nanti yang pilih. Berdoa supaya keuangannya Tuhan kirimkan. Kalau sudah tanya gimana Pak Ebron, saudara nanti kita akan lihat dana yang masuk berapa. Gimana Pak Ebron kalau lebih dari 50 orang? Ya, kita akan cabut undi saudara. Makanya saya bilang yang pilih nanti bukan saya, bukan pengurus, nanti Tuhan yang pilih, ya. Nanti dicabut ini siapa-siapa yang boleh ikut, ya. Karena di situ kan nubuatannya ngomong 50, ya kita berangkat 50 saudara ya. Kalau ngomong nubuatnya 100, ya kita berangkat 100. Makanya saya bilang kalau 50 orang itu ya sekitar 1 M. Jadi tidak usah khawatir, tidak ada pilih kasih di sini, yang pilih nanti Tuhan. Makanya saudara berdoa sungguh-sungguh aja, ya, supaya saudara masuk dalam rombongan tur ini, dan berdoa supaya Tuhan kirim dananya ke kas Menara Doa Segala Bangsa. Saya tahu saudara, kalau Tuhan punya program ini untuk memberikan appreciate kepada saudara dan saya, penghargaan untuk ketekunan, ketungguan, kesungguhan, kesetiaan saudara selama ini. Saya tahu saudara, dia sudah siapin dananya. Dan pasti nanti ada burung gagak yang Tuhan akan perintahkan transfer uang. Jadi itu yang saudara perlu perhatikan. Jadi doakan untuk ini. Nah, bagi yang mau berangkat ke ikut tur, saya minta supaya hari-hari ini rajin olahraga ya. Banyak jalan kaki. Why? Karena ke sana itu kerjanya jalan melulu tiap hari berjam-jam. Haleluya. Jadi siapkan, saya sendiri saudara mempersiapkan diri loh saudara, hari-hari ini saya akan banyak olahraga. Ya. Supaya kita sudah terlatih. Jadi siapkan jasmani, jiwa dan rohani ya. Nah, saudara juga berdoa supaya Tuhan kasih uang saku ke saudara ya, karena tidak mungkin kita ke sana saudara dompet kosong ya. Saudara berdoa supaya Tuhan kasih uang saku ya untuk saudara ini. Jadi pada prinsipnya seperti itu, kita mengelola keuangan di Menara Doa Segala Bangsa. Keuangan itu milik Tuhan. Tuhan kasih untuk kepentingan saudara ke Israel, ya kita akan keluarin. Bukan di deposito, bukan disimpan tambah hari tambah bayar, bukan ya. Nah, seperti itu ya. Karena prinsip kita keuangan di kas Menara Doa Segala Bangsa itu milik Tuhan Yesus, milik jemaat untuk kemuliaan Tuhan ya, untuk melakukan apa yang jadi agenda-agenda. Itu yang saya perlu sampaikan kepada saudara. Kita akan berdoa buat mereka yang berulang tahun ya. Siapa aja berulang tahun hari ini? Kristi, Bu Leni sama Bu Feni.
Oh, Bu Leni, Bu Feni ada? Bu Leni ada ya? Kita berdoa dulu buat Ibu Leni ya. Mari Bu Pendeta De Berlenda sama yang lain kita angkat tangan berdoa buat Ibu Leni. Yes, I see Lord, I see. Saya melihat ada urapan berkat di atas kepalamu. Tuhan katakan engkau akan menjadi seorang pengusaha yang sukses. Karena aku tahu engkau punya hati yang sungguh-sungguh dengan aku, kata Tuhan. Pengurapan berkat yang ada di atas kepalamu ini akan turun, mengalir. Engkau akan terima itu dengan tangan. Engkau akan melihat, engkau akan mendapatkan order yang banyak. Karena pintu-pintu berkat timur, barat, utara, selatan Tuhan bukakan bagimu. Dan Tuhan katakan ada malaikat-malaikatku yang kuperintahkan untuk menolong engkau dalam marketing. Menolong engkau dalam produksi. Menolong engkau dalam keadaan barang. Menolong engkau dalam engkau memanage keuangan. Dan Tuhan katakan jangan takut. Engkau akan menjadi seorang wanita pengusaha yang sukses. Yang memulai usaha dari nol. Ada roh hikmat, kecerdasan, kepandaian, pengetahuan dalam bisnis yang Tuhan akan berikan kepadamu. Tuhan katakan engkau perusahaan yang kau sedang rintis, usaha yang kau akan rintis sekarang, itu akan berkembang menjadi usaha yang besar. Amin. Tuhan katakan jangan khawatir mengenai keluargamu, akan ada pemulihan. Tuhan akan bertobatkan suamimu, bertobat dari segala dosanya, dari kebiasaannya yang tidak berkenan di depanku, dan dia akan menjadi seorang suami yang baik. Tuhan akan membawa dia keluar. Aku akan dia membawa keluar. Aku akan menolong, aku akan campur tangan, sebagaimana hati raja-raja seperti batang air dalam tangan Tuhan, Tuhan alirkan kemana Tuhan mau. Satu-satu. Tuhan akan rubah sehingga dia boleh segera keluar. Bapak, lapan berkatmu, mujizatmu, kesuksesanmu, kekuatan, kesehatan turun dalam nama Yesus. Ada boleh terima dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. In the name of come to your home in the bed. Come to your business in the name of Jesus Christ. I put to your business. In the name of Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku terima berkat-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Feni. Terima kasih Pastor Hebron. Ya, terima. Ibu Feni mana ada? Nggak ada di sini Pak. Oke, kita berdoa. Akhiri. Udah nggak ada lagi yang mau didoain? Oke ya, kita akhiri ya. Bapak, kami juga berdoa buat Ibu Feni yang berulang tahun supaya Tuhan lawat dia, tolong dia, berkati dia, agar Engkau juga berikan dia kesehatan. Kalau dia akan vaksin juga, Tuhan tolong semuanya lancar, semua baik. Berkati segala usaha pekerjaannya, suaminya juga Engkau jangkau, bawa untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ada pemulihan atas keluarga ini, karena kami tahu ada roh pemulihan di tengah-tengah kami. Sehingga kami percaya ada pemulihan dalam segala sesuatu akan dialami setiap pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga di Menara Doa Segala Bangsa. Kami percaya Tuhan, selama mereka tekun, setia, mencari Tuhan di Menara Doa Segala Bangsa, pemulihan itu akan terjadi dengan sempurna. Tidak akan berhenti di tengah jalan. Karena itu berikan kepada setiap kami kesungguhan, ketekunan, dan kesetiaan untuk mencari Tuhan. Karena Yeremia 29 ayat 11-14, pada waktu kami mencari Tuhan, kami bertemu dengan Tuhan. Disitulah pemulihan terjadi, hari lepas hari. Terima kasih. Kami juga mau berdoa buat Pak Andre Kurniawan. Kami sungguh bersyukur Bapa di surga untuk kesembuhan yang Kau sudah berikan, hasil swab negatif. Kami berdoa biarlah pemulihan yang sempurna saat ini dalam nama Yesus. Pak Andre Kurniawan alami. Saat ini kami sepakat berdoa Kau lawat dia di rumah sakit sehingga dia boleh keluar dari ICU, kamar biasa, dan dia boleh segera pulang. Kami berdoa supaya semua Tuhan, pernapasannya semua lancar, semua baik, saturasi oksigen, dan kami percaya sudah tidak ada lagi virus apapun dalam tubuhnya. Tuhan memberikan Pak Andre Kurniawan organ-organ tubuh yang baru, yang sehat, jantung yang baru, paru-paru yang baru, semua yang baru Tuhan. Dan kami percaya kalau Engkau memberikan Pak Andre Kurniawan kesembuhan, umur panjang, tentu ada destiny yang hebat, dahsyat yang luar biasa yang Kau mau hamba-Mu ini kerjakan. Berkati Bu Lisa Kurniawan, berkati buat Yosua yang di Amerika, berkati buat Rahel, berkati buat keluarga ini yang selama ini Tuhan banyak juga melayani Tuhan, bahkan mensupport akan hamba-Mu.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akhiri ibadah kami pagi ini, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan kiranya anugerah dan berkat yang begitu berlimpah daripada Bapa di surga, baik berkat kesehatan, damai, sukacita, kerukunan, kebahagiaan, berkat-berkat hikmat, berkat-berkat rohani, berkat-berkat bisnis, berkat yang dicurahkan dengan limpah lebih. Dalam nama Yesus Kristus, kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin.